Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah program linear kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Naislafi Wahyuni, Lutfi Wahdani, dan Muhammad Rizky Ramadana akan menyelesaikan soal nomor 3 dengan menggunakan metode stepping stone. Adapun soalnya sebagai berikut. Metode stepping stone ini digunakan untuk memperoleh biaya optimal, sehingga prinsip pada solusi dasar dalam permasalahan transportasi ialah dengan menentukan apakah suatu rute transportasi yang tidak digunakan atau sel yang kosong akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Maka kita menggunakan metode stepping stone untuk menghasilkan total biaya yang lebih optimal. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Pada metode NWC kita bergerak dari kotak sebelah kiri menuju kotak sebelah kanan, atau kalau pada tabel ini dari Jakarta A menuju ke Jakarta B dan seterusnya, kemudian turun ke bawah. Untuk metode Northwest Corner ini, kita lihat, kita kan tadi bergerak dari kotak Jakarta A. Jadi kita lihat permintaan dan kejadian, kita bandingkan mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak yang kosong. Di sini kan nilai yang paling kecil antara permintaan dan kejadian adalah 100. Jadi yang dimasukkan ke kotak Jakarta A adalah 100. Sehingga nilai 100 pada permintaan ini habis. Kemudian nilai pada kejadian ini juga dikurangi 100, jadi tinggal 40. Selanjutnya kita bergerak ke Jakarta B, kotak Jakarta B, di mana kita lihat pada nilai permintaan itu adalah 160, sedangkan nilai kejadian adalah 40. Jadi nilai yang terkecil adalah 40. Kita masukkan ke kotak Jakarta B, yaitu 40. Sehingga di sini nilai 40 ini habis dan di sini tinggal 120. Kemudian kan di sini nilai yang kejadiannya sudah habis, jadi yang Jakarta C ini diisi 0. Selanjutnya kita turun ke bawah. Ini karena nilai pada Malang A dan Surabaya A nilainya pada permintaan habis, jadi kita tuliskan langsung 0 saja. Kemudian kita geser ke Malang B. Pada Malang B ini kan antara permintaan dan kejadian, nilai yang paling rendah adalah kejadian, yaitu 110. Jadi kita langsung masukkan pada kolom Malang B adalah 110. Di sini 110-nya habis. Ini tinggal 10. Karena di sini kan nilainya pada kejadian kan sudah habis, jadi di sini yang Malang C itu ditulis 0, seperti itu. Selanjutnya kita turun, yang nilainya masih ada itu adalah pada permintaan B dan permintaan C. Jadi kita masukkan yang Surabaya B tadi, ini tuh antara permintaan dan kejadian kan nilainya yang paling kecil itu permintaan. Kita langsung masukkan nilai 10 ke dalam kotak Surabaya B. Kemudian yang 90 ini kan dikurangi 10, jadi kan ini tinggal 90. Sehingga nilai antara yang Surabaya C ini kan tinggal kejadiannya 90 dan permintaan 90, jadi ini langsung dimasukkan saja.
Ini kan sisanya jadi 0, ini 0. Sehingga untuk perhitungan dalam memperoleh biaya yang optimum, kita kalikan antara ini yang kita peroleh tadi, nilai yang kita peroleh tadi 140, 110, 10, dan 90, kita kalikan dengan nilai yang sudah ada sebelumnya, yaitu 50, 35, 50, 40, dan 49. Kemudian nilai ini ketika sudah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan dan menghasilkan nilai yaitu 16.710. Untuk selanjutnya kita masuk pada menentukan penyelesaian menggunakan metode stepping stone. Yaitu kan kita memperoleh nilai-nilai yang kosong tadi itu, yang ada isinya kan yang Jakarta A, Jakarta B, Malang B, Surabaya B, dan Surabaya C. Kan ini ada kotak-kotak yang kosong, kita menentukan nilainya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan metode stepping stone, jadi kita anggap yang ada nilainya yang seperti ini itu adalah batunya, dan yang kosong ini adalah air. Kemudian kalau kita mau menentukan nilai pada kotak yang kosong, maka kita harus melewati batu atau meloncati batu-batu yang sudah ada. Yang pertama kita mencari nilai dari Jakarta C. Jakarta C kan di sini. Kita berjalan berlawanan arah jarum jam. Ini kita bisa, kalau metode stepping stone ini bisa berlawanan arah jarum jam ataupun bisa searah jarum jam. Yang pertama itu kita berlawanan arah jarum jam. Jadi dari Jakarta C menuju Jakarta B, selanjutnya dilanjutkan ke Surabaya B dan Surabaya C. Kenapa tidak langsung ke Malang B? Karena kalau ke Malang B kita nanti akan ketemu air, yaitu di Malang C gitu. Jadi kita langsung ke Surabaya B. Kemudian kan ini untuk nilai yang pertama itu adalah ini positif. Di sini adalah nilai positif, negatif, di sini positif, di sini negatif, dan kembali lagi ke positif, seperti itu. Jadi untuk menentukan nilai dari Jakarta C, kita dapat mengambil dari kotak ini 38 kan tadi positif, kemudian dikurangi 35 ditambah 40 dikurangi 49, dan kita memperoleh nilai yaitu negatif 6. Untuk selanjutnya yaitu kita kan tadi di sini kan sudah memperoleh negatif 6, jadi kita kosongi terlebih dahulu. Maksudnya sudah ada nilainya. Kemudian kita ke arah Malang A. Di Malang A ini kan kosong kan? Di sini kosong. Jadi kita pada arah Malang A ini kita bergerak searah jarum jam. Jadi dari Malang A ke Jakarta A, kemudian Jakarta B, dilanjutkan dengan Malang B, kemudian kembali lagi ke Malang A. Nilainya itu di sini positif,
awalannya itu selalu positif, negatif, positif, kemudian negatif. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa, sesuai dengan penyelesaian sebelumnya, yaitu kita ambil nilai 45 dikurangi 50 ditambah 35 dikurangi 50. Sehingga diperoleh hasil yaitu negatif 20. Ini di Malang A. Untuk selanjutnya, karena kita udah menemukan Jakarta C dan Malang A, selanjutnya kita pindah ke Malang C yang nilainya masih kosong. Yaitu kita sama, langkahnya itu berlawanan arah jarum jam, yaitu dari Malang C ke Malang B, kemudian dilanjutkan ke Surabaya B dan Surabaya C, dan kembali lagi ke Malang C. Jadi di sini yang Malang C itu positif, Malang B negatif, Surabaya B positif, dan Surabaya C itu negatif. Sehingga kita peroleh nilainya yaitu 40 dikurangi 50 ditambah 40 dikurangi 49 sama dengan negatif 19. Kemudian untuk yang terakhir, kan yang belum ketemu nilainya kan ini, Surabaya A. Jadi kita mencari nilai yang ada pada Surabaya A, yaitu dengan melangkah dari Surabaya A ke Surabaya B, kemudian dilanjutkan dengan Jakarta A, kemudian Jakarta B terlebih dahulu, kemudian Jakarta A. Sehingga nilai pada Surabaya A ini positif, Surabaya B negatif, Jakarta B positif, dan Jakarta A negatif. Sehingga diperoleh nilai yaitu 50 dikurangi 40 ditambah 35 dikurangi 50 sama dengan 0. Kemudian kita untuk menentukan nilai selanjutnya menggunakan metode stepping stone ini, kita memilih, kan di sini ada negatif-negatif, kita itu harus menjadikan negatif ini menjadi nilai yang positif terlebih dahulu. Kita pilih negatif terbesar, yaitu di sini kan negatif terbesar itu adalah 20. Negatif 20. Jadi kita lihat kotak yang Malang A terlebih dahulu. Karena kita kan tadi melihatnya Malang A ya, yang bagian di sini. Di sini Malang A ini. Kemudian ini kita isi, kan nilainya kan tadi kosong kan. Kita isi dengan nilai permintaan, kita bandingkan antara permintaan dan kejadian. Kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil kan 100, jadi kita masukkan sini. Maaf ada kesalahan. Kita kan tadi nilai sebelumnya itu di sini itu kan 100, di sini 100, di sini 100, kemudian di sini kan 40 tadi nilai pada kotak sebelumnya, kemudian di sini 110, dan di sini tadi adalah kosong, nggak ada kan tadi. Jadi kita itu melihat dari negatif, pilih negatif terkecil. Di sini kan nilai yang tandanya negatif kan yang ini dan yang ini kan.
Jadi kita memilih negatif terkecil nilainya antara 100 sama 110. Yang terkecil kan 100. Jadi kita pindah di sini. Di sini itu ditambahkan yang Malang A ini ditambah 100. Kemudian yang ini kan pengurangan tandanya. Jadi yang 110 dikurangi 100. Yang ini jadinya kan tinggal 10. Kemudian untuk yang ini nilainya tadi kan ini kan tandanya positif atau penjumlahan. Jadi ini kan tadi 40 ditambah 100 jadinya 140 dan di sini kan tandanya negatif atau pengurangan. Jadi 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga selanjutnya pada Surabaya A. Ini caranya sama seperti yang tadi, dimana kita memilih negatif terkecil. Oh, belum teman-teman. Jadi kita di sini itu pada Malang C itu kan kita hitung semuanya nilainya dari Jakarta A, Jakarta C, Malang C, dan Surabaya A. Untuk Jakarta A, ini kan tadi nilainya itu kita bergerak dari sini itu 50 dikurangi 45 ditambah 50 dikurangi 35, yaitu 20. Ini kan sudah positif, jadi sudah aman. Kemudian Jakarta C kan nilainya 38, 30 dikurangi 35 ditambah 50 dikurangi 49 itu nilainya negatif 6. Jadi selanjutnya kita kan sudah memperoleh bahwa nilai dari Surabaya A itu sama dengan 0. Kemudian kita jadikan satu dari nilai-nilai sebelumnya dengan nilai Jakarta C sama dengan negatif 6, Malang A negatif 20, Malang C negatif 19, dan Surabaya A sama dengan 0. Kemudian kita memilih negatif terbesar dari nilai-nilai yang ini. Kita pilih yang mana negatif terbesar itu adalah nilainya di Malang A, yaitu negatif 20. Selanjutnya, kita lihat pada tabel lagi. Yang negatif terbesar kan tadi yang Malang A. Malang A itu di bagian sini ya. Bagian sini. Itu Malang A. Kemudian kita kan tadi di sini itu pada tabel sebelumnya kan di sini Jakarta A kan nilainya 100. Kemudian Jakarta B itu 40 nilai awalnya. Kemudian di Malang B itu tadi nilainya adalah 110. Kemudian di sini itu kan tadi kosong, di Malang A kosong. Ketika kita menggunakan metode stepping stone, ini kita melihat nilai negatif yang di sini kan negatif paling kecil. Ini kan negatif semua kan. Itu kita kurangkan jika tandanya negatif dan kita jumlahkan jika tandanya positif. Di sini kan nilai negatif terkecil itu kan 100. Jadi pada kolom Jakarta A ini dikurangi dengan 100. Kenapa? Karena kan tandanya di Jakarta adalah negatif. Kemudian untuk yang Malang ini kan
tandanya positif. Jadi untuk malangnya itu ditambahkan nilai 100. Jadi di malang A itu tadi kosong menjadi nilainya 100. Selanjutnya untuk yang malang B, tadi kan nilainya awal itu adalah 110. Kemudian karena tandanya negatif, jadi dikurangi 100 hasilnya menjadi 10. Untuk Jakarta B, ini kan tandanya positif, jadi ditambah dengan nilai 100 hasilnya adalah 140. Untuk selanjutnya kita masuk pada ini. Kita lihat terlebih dahulu. Nilainya tadi kan belum digantikan. Di sini kan tadi ada nilainya, sekarang nggak ada karena sudah dikurangi. Ini kita tabel baru. Kemudian kita lihat nilai pada Jakarta A. Jakarta A tadi kan di sini, yang ini. Itu kita operasikan dari 50 dikurangi 45 ditambah 50 dikurangi 35. Hasilnya adalah 20 ini. Kemudian yang Jakarta C. Jakarta C itu di sini. Yang kosong tadi, yang kosong itu kita bergerak dari 38 dikurangi 35 ditambah 40 dikurangi 49. Jadi geraknya ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan kembali lagi ke sini. Itu nilainya sama dengan negatif 6. Kemudian yang Jakarta Malang C. Yang Malang C itu kan ini, yang ini bergerak dari 40 dikurangi 50 ditambah 40 dikurangi 49 dan kembali lagi ke 40. Hasilnya adalah negatif 19. Kemudian yang Surabaya A. Ini bergerak dari 55 ke 40. Kemudian dilanjutkan ke 50 dikurangi 45 dan kembali lagi ke 55. Hasilnya adalah 20. Karena ini kita seperti cara-cara sebelumnya, yaitu kita melihat nilai negatif terbesar. Pada hasil ini kita nanti itu diminta untuk mendapatkan nilai yang positif. Kalau masih ada negatif, maka kita akan mengulangi proses yang sama sampai di sini itu hasilnya itu adalah positif. Jadi kita memilih nilai negatif terbesar, yaitu negatif 19 yang berada di malang C di sini. Kemudian kita pada tabel, kita lihat pada tabel malang C. Malang C kan di sini. Di sini malang C-nya. Selanjutnya kita lihat nilai yang malang C itu kita bergerak dari ini, dari malang C ke Malang A, kemudian ke Jakarta A, dilanjutkan Jakarta B, dan selanjutnya ke Surabaya B, dan ke Surabaya C, kemudian kembali ke Malang C. Kenapa ini jaraknya sangat jauh? Karena kita kan kalau metode stepping stone ini kan kita harus melewati batu kan. Jadi kita mencari batu-batu yang ada di sini. Selanjutnya ini kita lihat pada nilai sebelumnya kan kita ketahui bahwa pada kotak malang C itu merupakan nilai terbesar, negatif terbesar, yaitu negatif 19. Jadi kita nanti akan mencari nilai pada titik malang C. Kenapa? Karena kita akan menjadikan nilai tersebut menjadi positif.
Untuk itu sebelumnya kan kita ketahui pada tabel sebelumnya yang mana nilai pada Malang B itu adalah 10. Kemudian Surabaya B juga sama 10. Dan Surabaya C itu 90. Dan di sini pada Malang C itu 0 atau kosong. Pada metode stepping stone itu kita ketahui bahwa di sini kan positif, terus selanjutnya negatif, positif, negatif, seperti itu. Kemudian kita mencari nilai negatif terkecil atau yang paling kecil, di mana nilai negatif terkecil itu berada pada Malang B yang ini. Jadi kita akan menjumlahkan nilai 10 pada Malang C, karena pada kotak Malang C ini kan pengoperasiannya adalah positif, jadi 0 ditambah 10 sama dengan 10. Kemudian pada Malang B itu karena 10 dikurangi 10 sama dengan 0, jadi di sini itu kosong atau 0. Kemudian untuk yang Surabaya B itu kan nilainya tadi 10, terus kemudian ditambahkan dengan 10, hasilnya sama dengan 20. Selanjutnya untuk yang Surabaya C itu tadi kan 90, karena pengoperasiannya adalah negatif, maka 90 dikurangi 10 sama dengan 80. Jadi untuk nilai Jakarta A yaitu 50 dikurangi 35 ditambah 40 dikurangi 49 tambah 40 dikurangi 45 sama dengan 1. Ini. Kemudian untuk Jakarta C tadi yaitu 38 dikurangi 35 ditambah 40 dikurangi 49 sama dengan negatif 6. Selanjutnya untuk Malang B itu berada di sini ya, sini, yaitu 50 dikurangi 40 di sini ditambah 49 dikurangi 40 sama dengan 19. Selanjutnya untuk yang Surabaya A di titik ini 55 dikurangi 49 ditambah 40 dikurangi 45 sama dengan 1. Karena kita kan memiliki nilai ini negatif 6. Kan di sini kan seharusnya nilai yang ada di sini itu menghasilkan nilai positif. Jadi kita harus merubah yang negatif 6 atau yang berada pada titik kotak Jakarta C ini harus menjadi positif. Maka kita akan membuat tabel atau cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu pada tabel sebelumnya kan di sini itu adalah nilainya adalah 20 80 80, kemudian di sini adalah 10 ya, di sini sudah 10, dan di sini tadi kosong, di sini 140. Di sini tadi sebelumnya adalah 140. Kemudian kan kita itu bergerak dari kan yang ditanya itu yang Jakarta C. Jakarta C itu kan di sini ya. Di sini kosong, sebelumnya itu 0. Kosong. Kita itu kan bergerak dari sini, berarti di sini itu adalah tandanya positif, negatif, positif, negatif.
Karena kita mencari nilai negatif terkecil, yaitu nilai negatif terkecil itu di sini itu kan nilai negatifnya ada 140 dan 80. Jadi nilai negatif paling kecil itu adalah 80 yang ini. Sehingga 80 dikurangi 80 sama dengan 0. Di sini nilainya menjadi 0. Kemudian yang di sini 0 ditambah 80 adalah 80. Selanjutnya yang di sini 140 dikurangi 80 adalah 60. Dan 20 ditambah 80 sama dengan 100. Di sini nilainya menjadi 100. Kemudian kita lihat kembali nilai pada kotak Jakarta A. Di sini ya teman-teman, itu 50 dikurangi 45 ditambah 40 dikurangi 38 sama dengan 7. Ini kita melompat sesuai dengan nilai yang ada pada kolom. Kemudian yang Surabaya C. Surabaya C kan di sini. Jadi 49 dikurangi 38 ditambah 35 dikurangi 40 sama dengan 6. Ini nilainya sudah positif. Kemudian yang Malang B. Malang B itu di sini. Yaitu 50 dikurangi 35 ditambah 38 dan dikurangi 40 sama dengan 13. Nilainya juga positif. Selanjutnya yang terakhir adalah Surabaya A. Yaitu 55 dikurangi 40 ditambah 35 dikurangi 38 ditambah 40 dikurangi 45 dan kembali lagi ke 55 menjadi nilainya adalah 7, yang mana nilai ini semuanya sudah bernilai positif. Di sini kan sudah menjadi nilai positif. Jadi sekarang kita tinggal menghitung biaya optimal yang harus dikeluarkan. Dengan cara pada tabel kan tadi sebentar sebelumnya kan pada tabel ini kan diketahui ini yang ada biayanya ini 80 dan lain ini menjadi 60 dikali 35 ditambah 80 dikali 38 ditambah 100 kali 45 dan 100 kali 40 ditambah 10 kali 40. Ini kemudian kita jumlahkan dan diperoleh hasil akhir atau biaya optimal yang diperlukan adalah 14.040. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.